setia RRI Atambua dimanapun berada. Selamat siang juga untuk keluarga besar SMA Stella Grazia Atambua, khususnya siswa-siswi SMA Stella Grazia dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Justina Teti, biasa dipanggil Ibu Yus. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi kelas 11. Baik, hari ini kita akan belajar tentang permasalahan sosial dalam masyarakat, khususnya kelas 11 sosial. Oke, dari permasalahan sosial di sini ada 4 indikator. Yang pertama, pengertian masalah sosial. Yang kedua, definisi masalah sosial menurut para ahli. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial masyarakat. Yang keempat, partikularisme kelompok dan pembentukan kelompok publik. Yang berikut tentang permasalahan sosial di masyarakat. Tapi sebelum kita masuk pada permasalahan sosial, di sini ada salah satu faktor atau ada permasalahan sosial dalam masyarakat. Di sini saya ambil tentang gelandangan banyak dijumpai di kota-kota besar. Gelandangan adalah salah satu bentuk masalah sosial. Jadi, adik-adik sekalian, itu termasuk pada permasalahan sosial di masyarakat. Permasalahan sosial di masyarakat, istilah masalah sosial mengandung 2 kata, yakni masalah dan sosial. Kata sosial membedakan masalah ini dengan masalah ekonomi, politik, fisika, kimia, biologi, dan masalah lainnya. Meskipun bidang-bidang ini masih terkait dengan masalah sosial. Pengertian sosial menurut para ahli. Di sini ada 4 para ahli mengemukakan tentang permasalahan sosial. Yang pertama, Arnold M. Ross mengemukakan bahwa masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Yang kedua, menurut Rapp dan Selnitz, masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atau kepuasan banyak orang. Yang ketiga, Richard, masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Yang keempat, Sergio Sekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, dari keempat para ahli tentang pengertian sosial, di sini saya simpulkan dari keempat para ahli. Yang pertama tentang pengertian dari masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu kondisi
atau keadaan masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Yang berikut, kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak terdapat contoh masalah sosial, antara lain: yang pertama, jumlah pengangguran yang semakin bertambah. Yang kedua, kemiskinan yang terus meningkat. Yang ketiga, semakin meningkatnya tingkat kriminalitas seperti pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Yang keempat, banyak anak-anak yang belum memperoleh pendidikan secara layak. Nah, dari itu saya ambil beberapa faktor lainnya tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Saya di sini ambil salah satu tentang peperangan. Peperangan adalah salah satu permasalahan sosial yang tidak menyebabkan perubahan kondisi sosial masyarakat. Yang berikut, masalah sosial bagi suatu masyarakat yang berbeda. Bagaimana bagi masyarakat lain, salah satunya dipengaruhi periode sejarah. Minum teh di Inggris pada abad ke-17 sampai 18 misalnya dianggap berbahaya bagi kesehatan dan kemiskinan bangsa. Saat ini Inggris dikenal dengan tradisi minum teh pada sore hari. Yang berikut, kita masuk pada teori tentang masalah sosial. Di sini ada 3 teori. Yang pertama, teori fungsionalisme. Menurut teori fungsionalisme, semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Yang kedua, teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras atau konflik etis, dan konflik gender. Yang berikut, teori interaksionisme simbolis. Teori interaksionisme simbolik melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Teori fungsionalisme, saya di sini ambil tentang kekerasan. Di sini kekerasan adalah salah satu penyakit sosial yang disebabkan oleh proses sosialisasi atas norma dan nilai tidak berjalan baik. Yang berikut tentang teori interaksionisme simbolik. Interaksi sosial akan berjalan dengan baik jika kedua belah pihak menganggap perilaku satu sama lain sebagai suatu yang ramah. Yang berikut tentang definisi permasalahan sosial menurut para ahli. Ada beberapa masalah sosial menurut para ahli. Di sini ada
tiga. Yang pertama, menurut Suetomo, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Misalnya, banyak pengangguran yang terjadi dikarenakan sulit dan semakin sedikitnya lapangan kerja. Yang berikut, Sergiono Sekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Misalnya, terjadi kriminalitas yang dapat merasa dan merugikan masyarakat. Yang berikut, yang ketiga, menurut Martin S. Wingberg, masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai warga masyarakat yang cukup penting, di mana masyarakat melakukan suatu tindakan guna mengubah situasi tersebut. Ibu menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Faktor yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menjadi penyebab permasalahan sosial adalah kemiskinan. Contohnya, jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya saingan untuk memperoleh pekerjaan, sementara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Yang kedua, faktor biologis. Faktor biologis yaitu yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah endemis atau penyakit menular sepertinya TBC, HIV/AIDS, kekurangan gizi, dan sekarang kita lebih dikenal dengan COVID-19 atau Corona. Faktor psikologis. Faktor psikologis seperti depresi, gangguan jiwa atau gila, tekanan batin, bunuh diri, dan stres dengan beban hidup dan pekerjaan yang dihadapi. Yang keempat, faktor sosial dan kebudayaan. Faktor sosial dan kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik rasial, dan keagamaan, krisis moneter, dan sebagainya. Yang berikut kita masuk pada partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Partikularisme dan universalisme. Di sini pembahasan mengenai partikularisme tidak akan terlepas dari pembahasan salah seorang tokoh sosiologi yang bernama Talcott Parsons. Parsons memperkenalkan perangkat variabel pola atau pater Wardeli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partikularisme adalah sebagian sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Partikularisme
Partikularisme pada dasarnya menganut paham yang cenderung mengutamakan atau mementingkan pribadi dan kelompok tertentu. Adapun universalisme, kelompok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang meliputi segala-galanya penerapan nilai dan norma secara hukum. Menurut Suekanto, pengertian publik adalah suatu kelompok tidak menjadi satu kesatuan. Kepentingan publik adalah kepentingan yang dominan. Contohnya, di Indonesia terdapat suku bangsa dan bahasa sangat beragam untuk memenuhi kepentingan publik, yaitu bersatunya seluruh rakyat Indonesia tanpa mementingkan suku bangsa yang beragam tersebut, dan mereka disatukan dengan Sumpah Pemuda. Kriteria partikularisme termasuk orang yang mementingkan kerabat dibandingkan orang lain, yang lebih mampu ketika menerima atau mempromosikan pegawai. Yang berikut kita masuk pada partikularisme dan kepentingan publik. Di sini ada beberapa kelompok, ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang pasif. Kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap situasi persoalan. Kelompok ini secara kuantitas lebih besar dari kelompok lain. Yang kedua, kelompok vested interest. Kelompok terdiri dari kumpulan orang yang telah memiliki kehidupan tertentu dalam kehidupan masyarakat dan biasanya bersikap mendukung karena untuk mempertahankan statusnya. Yang ketiga, kelompok neokorner. Kelompok yang terdiri dari golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. Dari keempat indikator, saya akan simpulkan ada 4 ini. Yang pertama, tentang permasalahan sosial adalah suatu kondisi atau keadaan masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di dalam masyarakat. Yang berikut, definisi permasalahan adalah setiap individu memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan potensi manusia akan berkembang jika ia hidup di tengah-tengah manusia yang lain. Yang berikut, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial di masyarakat. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor biologis. Yang ketiga, faktor psikologis. Dan yang keempat, faktor sosial dan kebudayaan. Indikator yang berikut, partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Yang pertama, pengertian partikularisme. Yang berikut, pengertian universalisme. Yang berikut, pengertian dari publik.
Yang berikut, kepentingan publik memiliki karakter yang beragam, di antaranya kelompok yang pasif, kelompok vested interest, kelompok neo-corner. Itulah kesimpulan dari 4 indikator. Pesan saya untuk adik-adik SMA Stella Grazia, kita tetap berjuang memberikan yang terbaik demi mencapai cita-cita. Jangan putus asa, karena salah satu faktor permasalahan itu adalah pendidikan. Jadi jangan dilema dengan kemiskinan. Kita mesti bangkit dari kemiskinan. Kita harus berjuang melawan kemiskinan supaya kita jangan dibodohi. Pesan yang berikut khususnya untuk adik-adik yang sementara dengar siaran langsung RRI ini, saya harap dengan materi yang Ibu paparkan tadi, kalian bisa mengerti, kalian bisa paham